Halo anak-anak sekalian, selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Bene. Jumpa lagi bersama Bapak. Hari ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan. Jadi seperti biasa, sebelum mulai akan Bapak sampaikan dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Pertama, untuk KD-nya yaitu KD 3.2, mengevaluasi praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Kemudian untuk tujuan pembelajaran. Pertama, siswa dapat mengidentifikasi kedudukan dan peran dari kepolisian, kejaksaan, pengacara, hakim, dan KPK dalam penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Berikutnya, yang kedua, siswa dapat menganalisis upaya aparat penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai, akan Bapak bawa kalian untuk melakukan suatu ice breaking. Untuk ice breaking kali ini, nanti akan Bapak tayangkan beberapa gambar, kurang lebih ada 6 gambar. Ya, ini gambar-gambarnya ini hampir mirip ketika kalian pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke apotek atau klinik untuk cek itu ya, untuk cek atau tes buta warna. Jadi ada 6 gambar untuk tes buta warna. Ya, nanti akan ditampilkan kurang lebih dalam durasi sekitar 5 detik. Ya, jadi pastikan kalian cermati setiap gambar-gambar itu ya. Dan nanti kalian tuliskan jawabannya di kertas kalian. Dan nanti share di kelas berapa jumlah jawaban yang benar. Oke, ini tidak diambil nilai, jadi hanya untuk melatih konsentrasi kalian saja. Maka dari itu tolong fokus dan cermati baik-baik angka yang tertera pada gambar tersebut. Oke, bisa kita mulai ya. Baiklah, silakan cermati gambar berikut ini. Oke anak-anak sekalian, gimana dengan ice breaking tadi? Ya, Bapak harap walaupun singkat tapi bisa untuk melatih fokus dan konsentrasi kalian. Baik, kalau sudah selesai, sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan materi. Jadi akan dibahas dalam slide PowerPoint, maka tolong cermati slide PowerPoint berikut ini. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan materi, tolong cermati slide berikut. Baik ya, pertama-tama tolong amati gambar berikut ini selama 15 detik, kemudian akan kita bahas. Baik, dari gambar tersebut bisa dilihat ya, ada perbandingan antara polisi dan polisi militer. Di sini yang perlu Bapak jelaskan adalah ada perbedaan tugas antara polisi dan polisi militer. Jadi kalau polisi itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Sedangkan kalau polisi militer ini tugas pokoknya adalah untuk menjaga ketertiban dan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh militer, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Artinya apa? Tugas pokok polisi militer ini dia memastikan agar tidak ada anggota militer itu yang melakukan pelanggaran kode etik ataupun profesi. Anggota militer ini juga bisa bekerja sama dengan polisi dalam menyelidiki suatu kasus hukum. Baik, untuk pembahasan materi yang pertama, kita mulai dari peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi, kedudukan dari kepolisian itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.
di mana dikatakan bahwa pada pasal 5 ayat 1, yaitu alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Jadi singkatnya, kepolisian ini adalah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar terpeliharanya sifat dan perilaku taat akan hukum. Jadi kuncinya adalah polisi ini ya bertujuan untuk menjaga keamanan di dalam negeri. Berbeda tugas dengan tentara ya. Kalau tentara kan bertujuan untuk menjaga wilayah negara kita dari segala ancaman yang berpotensi untuk menghancurkan keutuhan negara, seperti itu. Berikutnya, untuk tugas dan fungsi dari kepolisian bisa dibaca di situ ya. Tidak semuanya Bapak masukkan, hanya sebagian kecil saja. Seperti itu. Ya, mulai dari pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, sampai pada perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu untuk kewenangan dari kepolisian itu ada sebagian juga Bapak ambil. Di antaranya adalah menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Ini maksudnya kayak seperti judi, kemudian kumpul kebo, itu contoh penyakit masyarakat yang menjadi kewajiban dari kepolisian untuk mengatasinya, seperti itu. Makanya sering diadakan razia-razia, atau orang yang tidak pakai helm juga termasuk dari penyakit masyarakat. Jadi konteks penyakit di sini bukan penyakit yang sungguh-sungguh menderita secara fisik ya, tapi lebih kepada perilakunya. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kejaksaan. Jadi, kedudukan dari jaksa itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, di mana disampaikan bahwa dalam pasal 1 ayat 1, kejaksaan adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, dijelaskan pula dalam ayat 2, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan penetapan hakim. Lalu dalam ayat 3 dijelaskan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Ya, maksudnya di sini adalah jaksa ini kan adalah aparat hukum yang bertugas untuk melakukan penuntutan terhadap orang yang tersandung masalah hukum atau tersangka dari suatu kasus hukum, di mana dalam suatu kasus hukum yang berkaitan dengan hukum pidana seperti pencurian, korupsi, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya, jaksa itu berperan sebagai penuntut umum atau pihak yang bisa mengajukan penuntutan kepada hakim agar kasus dari tersangka itu bisa segera ditindaklanjuti dalam suatu sidang pengadilan. Nah, itu ya. Jadi kalau kasusnya tidak berkaitan dengan hukum pidana seperti kasus hukum perdata atau hukum tata usaha negara, di situ jaksa tidak berperan sebagai penuntut umum. Ya, karena kan kalau kasus hukum pidana kan berkaitan dengan perorangan kan, seperti hukum perceraian, hak waris dan segala macamnya. Kalau hukum tata usaha negara kan berkaitan dengan kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara. Jadi berbeda dengan hukum pidana tadi yang dimana itu adalah hukum yang mengatur tentang tata tertib dan pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat
dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah peran dari hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Singkat saja, dalam Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Oke, di sini untuk hakim itu sendiri mempunyai kedudukan yang berbeda ya, sesuai dengan tempat mereka bekerja atau melaksanakan tugasnya. Seperti yang bisa dilihat di situ ya. Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 18 dikatakan hakim ini ada berbeda-beda tingkatannya, yaitu ada hakim yang di tingkat Mahkamah Agung, hakim di peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara, serta di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Untuk fungsinya sendiri itu tetap sama ya, untuk menegakkan keadilan. Kemudian untuk kesimpulan dari hakim ini sendiri ya, jelas dikatakan di situ bahwa memiliki peran penting dalam mengambil keputusan. Karena seorang hakim tidak hanya dituntut untuk memahami hukum-hukum positif yang berlaku dalam negara kita, tapi juga mempunyai rasa keadilan yang tajam serta moralitas yang mumpuni. Dan seorang hakim juga harus bisa memahami asas dari jurisprudensi ya, di mana hakim bisa melihat keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan dari hakim-hakim sebelum dia dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu kasus hukum. Ya, berikutnya peran dari advokat dalam penegakan hukum. Jadi kedudukan dari advokat itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, di mana pasal 1 menyebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan undang-undang ini. Jadi maksudnya ini advokat ini kan adalah lembaga ataupun pihak yang bebas dari campur tangan pemerintah. Biasanya advokat ini itu bergerak secara mandiri ya, di mana mereka biasanya itu membentuk komite atau asosiasi khusus advokat yang menjalankan tugas dan perannya itu kepada masyarakat atau pihak yang memerlukan jasa hukum secara mandiri. Intinya mereka bergerak secara itu ya, mandiri atau swasta. Makanya di situ bisa kalian lihat ada berbagai macam logo dari advokat ini sendiri, karena memang advokat ini sekitar tahun 2017 itu baru semua lembaga advokat ini sepakat untuk membentuk komite kehormatan dari advokat. Tujuannya agar ada suatu bentuk asosiasi bersama dari berbagai macam lembaga advokat di Indonesia. Ya, di situ juga ada persyaratan dari advokat, beberapa persyaratan dari advokat dan haknya serta kewajibannya. Oke, kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang KPK. Ya, jadi kedudukan dari KPK itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahwa KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen atau mandiri dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan daya dan hasil guna pemberantasan korupsi. Ya, jadi singkatnya KPK ini adalah suatu lembaga khusus yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan kasus pelanggaran hukum, terutama yang berkaitan dengan korupsi. Ya, di situ juga sudah dijelaskan pada slide itu juga sudah dijelaskan apa saja tugas dari KPK ya. Mulai dari berkoordinasi dengan instansi yang berwenang
dalam melakukan pemberantasan korupsi, melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Ya, seperti yang sudah pernah kita bahas pada materi kelas 11 dulu ya. Jadi kalau penyelidikan itu kan dia mencari bukti atau memeriksa penyelidikan itu dia memeriksa kebenaran dari suatu kasus. Apakah benar adanya terjadi suatu kasus korupsi. Kalau dia penyidikan mencari bukti dan kebenaran serta mengumpulkan saksi-saksi agar bisa kasus tadi itu disidang dalam suatu proses persidangan. Oke, untuk wewenang dari KPK sendiri di situ sudah Bapak cantumkan beberapa saja ya. Seperti menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi, meminta laporan dari instansi terkait mengenai pencegahan dan tindak pidana korupsi. Lalu untuk asas dari KPK itu ada banyak ya, ada 5. Mulai dari kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Lalu untuk kewajiban dari KPK sendiri, ada di sini hanya 3 saja yang Bapak cantumkan, yaitu memberikan perlindungan kepada saksi yang melaporkan keterangan mengenai tindak pidana korupsi, menyusun laporan tahunan dan menyerahkannya kepada Presiden RI, DPR RI, dan BPK, serta menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas dari KPK. Ya, jadi jelas ya bahwa KPK ini perannya sangat penting sekali. Jadi KPK itu bersama-sama dengan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan itu menjalankan fungsi untuk bersama-sama memberantas korupsi. Bedanya kalau KPK ini khusus untuk menangani korupsi, kalau BPK khusus untuk memeriksa audit keuangan negara. Baik, itu saja materi untuk hari ini. Kita teruskan dengan kegiatan yang selanjutnya. Ya, baik anak-anak sekalian, demikian materi yang kita bahas untuk pertemuan kali ini. Ya, Bapak harap walaupun singkat, tapi bisa menambah bekal ilmu kalian bagi kalian di masa mendatang. Ya, harapannya tetap semangat juga belajar walaupun di situasi yang seperti sekarang ini. Nah, dan sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin memberikan sebuah pantun dulu kepada kalian. Ya, harapannya bisa semangat dengan pantun ini walaupun pantunnya tidak begitu bagus ya, mohon maaf. Oke. Hujan-hujan baju basah, takut petir juga gempa. Walaupun hari ini kita berpisah, semoga esok kembali berjumpa. Ya, baiklah. Sekian pantun dari Bapak. Bapak akhiri untuk pertemuan pada kesempatan yang kali ini. Oke, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Bapak akhiri, selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene.